يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan materi daripada at-tamyiz yang berkenaan dengan beberapa macam tamyiz. Antara lain tentang tamyiz yang berkaitan dengan tamyizul wazni, tamyizul kaili, tamyizul masahati atau al-misahati. Kemudian yang terakhir adalah tamyizul adadi. Maka terakhir daripada tamyiz ini, apa penjelasan tamyiz yang berkenaan dengan tamyiz al-malhuz? Karena ada al-mumayyiz, mumayyizun malfuzun, ada mumayyizun malhuzun. Maka kita akan menjelaskan tentang hukmut tamyiz yang berkenaan dengan hukmut tamyizi idza kana al-mumayyizu malhuzan. Hukum tamyiz apabila ada mumayyiznya malhuzan secara analisa. Perhatikan beberapa contoh berikut. Al-amsilatu hasunal ghulamu kalaman. Baik seorang anak laki-laki itu apa yang baik? Kalaman. Yang kedua, al-filu akbaru minal jamali jisman. Gajah itu lebih besar daripada unta. Apanya? Jisman, tubuhnya. Yang ketiga, i'tadala ar-rajulu qamatan. Tegak seorang laki-laki itu. Apanya? Qamatan, berdirinya. Yang keempat, al-hariru, sutra itu aghla, lebih mahal, minal qutni, dari kapas. Apanya? Qimatan, harganya. Maka kalimat kalaman, jisman, qamatan, qimatan bagian daripada tamyiz, bukan termasuk dari tamyiz malfuz yang mencakup wazan, kail, al-masah dan al-adad. Akan tetapi ini merupakan sebuah tamyiz dari analisa pemahaman jumlah sebelumnya. Kita perhatikan bayanu hukm tamyiz al-malhuz, penjelasan tentang hukum tamyiz al-malhuz. Al-filu akbaru minal jamali. Gajah itu lebih besar dari unta. Otomatis kita akan bertanya-tanya, lebih besar apanya? Bisa jadi lebih besar kepalanya atau lebih besar kakinya. Akan tetapi ada penjelasan yang kemudian menjelaskan tentang jumlah yang masih memberikan sebuah pemahaman yang kurang sempurna, yakni dengan apa? Dengan sebuah penjelasan kalimat setelahnya jisman, apanya? Tubuhnya. Maka ini yang disebut dengan tamyiz malhuz, yakni penjelasan daripada analisa jumlah yang terdapat sebelum kalimat jisman. Perhatikan juga jumlah al-hariru aghla. Sutra itu lebih mahal minal qutni, dari kapas. Kalau kalimat jumlah ini berhenti sampai al-qutni, maka menyisakan sebuah pernyataan yang samar.
pernyataan yang samar. Al-hariru aghla minal qutni. Sutra itu lebih mahal dari kapas. Apa yang lebih mahal? Bijinya atau apanya? Tapi disebutkan di sini qimatan, harganya. Maka qimatan ini bagian daripada tamyizun malhuz, atau penjelasan daripada analisa dari sesuatu ataupun pernyataan yang masih memberikan sesuatu yang samar, atau menjelaskan sesuatu yang masih samar. Perhatikan jumlah-jumlah berikutnya. Hasunal ghulamu. Kalau jumlah berhenti sampai hasunah, maka akan menyisakan sebuah tanda tanya, yakni pernyataan yang sifatnya tanda tanya. Hasunal ghulamu, baik seorang anak laki-laki tersebut. Al-ghulam ini adalah anak laki-laki yang umurnya dimulai dari sejak ia tidak menyusu sampai kemudian berumur kurang lebih 10 tahun. Maka itu disebut dengan ghulam. Perhatikan kalimatnya, hasunal ghulamu, baik anak laki-laki tersebut. Kalau tidak dijelaskan dengan kalaman, maka di sini akan terjadi kesimpang siuran pemahaman kalimat hasun. Apa? Bisa saja hasunal ghulam wajhan, baik bagus anak tersebut apa? Wajahnya. Bisa kemudian dijelaskan hasunal ghulam apanya? Sinan. Akan tetapi di sini dijelaskan oleh sebuah tamyiz, yang tamyiz ini kemudian disebut dengan tamyiz malhuz, yakni tamyizun malhuz, tamyiz yang menganalisa pernyataan sebelumnya, hasunal ghulam. Maka kalaman menjadi tamyiz malhuz. Kenapa disebut dengan tamyiz malhuz? Karena di sini tidak mencantumkan bagian daripada timbangan, takaran, ukuran ataupun sebuah bentuk bilangan. Maka ketika tamyiz tidak menjelaskan daripada 4 hal tersebut, maka ia disebut dengan tamyiz malhuz. Yang keempat, i'tadala ar-rajulu qawamatan, tegak laki-laki tersebut. Apanya? Berdirinya. Berdirinya. Maka qawamatan menjadi bagian daripada tamyizun malhuzun. Maka perhatikanlah, tamyiz malhuz itu adalah bagian daripada tamyiz yang menjelaskan sebuah pernyataan yang masih menunjukkan kesamaran atau ketidakmengertian daripada sebuah bentuk pernyataan. Maka lepas daripada 4 hal, yakni malfuz bil wazni, bil kaili, bil masahati atau al misahati, kemudian tamyiz bil adadi. Kalau tidak ada hal seperti itu, maka ia disebut dengan tamyizun malhuzun. Perhatikan kaidahnya. Yunsabut tamyizu, dinasabkan apa tamyiz? Idza kana al-mumayyiz, apabila ada mumayyiznya malhuzan. Malhuz itu apa? Hasil daripada sebuah bentuk analisa atau diperhatikan atau dilihat bagaimana kondisi yang seharusnya ada di dalam pernyataan tersebut. Maka kita perhatikan sekarang untuk tatbik secara menyeluruh. Ar-raqam, ayyin tamyiz min al-jumlatil atiyati. Kemudian bayanut tamyiznya apa? Yang pertama, ja'a ar-rasuluh yafidhu wajhuhu bisyran. Tentukan tamyiz ini tamyiz apa? Tentukan daripada jumlah ini tamyiznya yang mana, kemudian bentuk tamyiznya apa. Kalau tamyiznya tamyiz malfuz, maka malfuznya bagian daripada wazan, kail atau al-misahah atau al-adad. Kalau tamyiznya tamyiz malhuz, maka tidak perlu untuk menjelaskan itu malhuznya malhuz apa. Karena malhuz ini hanya melihat analisa daripada pemahaman sebuah jumlah yang masih tidak bisa difahami dengan sempurna. Ba'd tajiru kiluan ruzan. Yang ketiga, at'amtu dajajata mil al-kaffi habban. Yang keempat, ishtaraitu dhira'ini kumashan. Yang kelima, qara'tu 15 kitaban. Silakan antum analisa bagian mana tamyiz-tamyiz yang ada di dalam jumlah ini. Kalau tamyiznya malhuz, cukup malhuz saja. Kalau tamyiznya malfuz, malfuznya malfuz kail, wazan, al-masahah atau tamyiz al-adad.
Sampai di sini bahasan kita, tamat tatbiq fi tamyiz al-wazn wal kaili wal masahati wal adadi. Ila al-liqa fi ad-dars al-qadim. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Nakhtatim alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي. Bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang